Pemirsa, Kejaksaan Agung memastikan ex-Jampitsus Febri Adriansyah tidak pergi ke luar negeri dan pihak Kejaksaan Agung menegaskan bahwa tersangka Febri Adriansyah sangat kooperatif dan berada dalam pantauan ketat tim penyidik. Ya, untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, pihak imigrasi juga telah resmi memberlakukan pencegahan ke luar negeri terhadap Febri Adriansyah. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama jurnalis Metro TV Bianca Sumendap di Kejaksaan Agung dan Indira Pramesti di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah di Radio Dalam Jakarta Selatan. Kita ke Bianca terlebih dahulu. Selamat pagi. Bianca, jadi apa penjelasan terbaru Kejaksaan Agung terkait status Febri Adriansyah dan sejauh mana sikap kooperatif yang disebutkan penyidik? Ya, selamat pagi Jason, Valen, dan pemirsa. Informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan perkembangan kasus terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Memang saat ini dikonfirmasi begitu kalau kita lihat tepatnya pada pekan lalu Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri ini sudah resmi begitu menyatakan status dari Febri Adriansyah ini menjadi tersangka. Dan kalau kita lihat memang pemirsa dari ketiga kasus yang menjerat dari Febri Adriansyah sendiri, dan dapat kami sampaikan memang untuk perkembangan terbaru ini untuk pelimpahan kasus begitu yang disampaikan dari pihak institusi Polri terhadap pihak Kejagung dan saat ini sudah diteliti lebih lanjut oleh pihak Kejaksaan Agung. Dan kalau kita lihat untuk saat ini bahwa pihak dari Kejaksaan Agung sendiri ini menyampaikan begitu bahwa sudah begitu mempelajari khususnya untuk sejumlah barang bukti, seluruh BAP dan juga memastikan untuk dokumen-dokumen penyidikan ini untuk ditindak begitu lebih lanjut. Dan kalau kita lihat Jason, Valen, dan pemirsa bahwa Kepala Pusat Penerangan Hukum Anang Supriyatna ini menyampaikan bahwa saat ini pihak Kejagung sendiri saat ini tengah memproses begitu untuk bukti-bukti yang didapatkan dari pihak institusi Polri. Dan kalau kita lihat tim dari Kejagung sendiri saat ini sudah membentuk begitu khususnya untuk tim khusus dan memastikan begitu anggota yang tim dipilih ini meminimalkan dari konflik kepentingan, jadi dipilih secara khusus dan memastikan tetap akan berkoordinasi begitu dengan pihak Polri dan juga akan dipastikan tetap memastikan adanya supervisi dan pengawasan. Karena kalau kita lihat Jason, Valen, bahwa dari kasus ini sendiri tetap begitu mendapat pengawasan bahkan dari Komisi 3 DPR RI yang mana ini dipimpin secara langsung oleh Habibur Rahman. Jadi memastikan begitu bahwa penanganan dari kasus ini dipastikan dari sejumlah pihak. Dan kalau kita lihat juga memang untuk Febri Adriansyah sendiri, pihak dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung sendiri memastikan begitu bahwa Febri Adriansyah sendiri masih di Indonesia dan tidak menjalankan ibadah umroh seperti informasi yang beredar dan dipastikan akan tetap kooperatif dan melaksanakan begitu untuk pemeriksaan lanjutan. Memang sejauh ini Valen, Jason, memang saat ini kami tengah mengkonfirmasi begitu kapan jadwal perdana pemeriksaan terhadap Febri Adriansyah selaku tersangka. Dan kalau kita lihat memang dari pihak Ditjen Imigrasi sendiri memastikan begitu 20 hari Febri Adriansyah ini akan dicekal begitu, jadi tidak ada larangan, akan ada larangan begitu khususnya untuk ke luar negeri. Dan itu dia untuk saat ini. Jason, Valen. Oke Bianca, tapi apakah sudah ada jadwal pemeriksaan lanjutan atau rencana penahanan terhadap Febri dalam waktu dekat ini, Bianca? Ya, Jason dan Valen, memang kalau kita lihat dari kasus ini, memang untuk jadwal pemeriksaan lanjutan, ini memang kami masih mengkonfirmasi lebih lanjut apakah hari ini begitu. Karena saat ini memang kita tengah menunggu-nunggu begitu. Kapan jadwal pemeriksaan perdana terhadap Febri Adriansyah sebagai tersangka dan juga apakah akan segera diterbitkan begitu, terkhususnya untuk sprindik dan apakah dari bukti-bukti, barang bukti yang saat ini sudah ada begitu, apakah ini akan ditelisik lebih lanjut. Ini juga akan menjadi hal-hal yang nantinya ini diperkirakan akan dibahas. Tapi memang sejauh ini Valen, Jason, saat ini memang belum ada konfirmasi lebih lanjut apakah di 14 Juli 2026 ini akan dilaksanakan begitu. Karena saat ini kami masih menunggu begitu apa konfirmasi ataupun konferensi pers lanjutan yang akan disampaikan dari pihak Kejaksaan Agung. Tapi kalau kita lihat Jason, Valen, bahwa dari kasus ini di mana ditemukan begitu sekitar 74 kg emas dan bahkan juga ada uang tunai dan valuta asing yang bahkan ini tercatat sekitar 476 miliar rupiah. Dan juga kalau kita lihat dari total kerugian negara sendiri diperkirakan ini sekitar 34,6 triliun dan ini merupakan hasil yang di mana pihak dari kepolisian sendiri melakukan begitu
pemeriksaan lebih lanjut begitu di 12 lokasi, salah satunya di rumah kediaman pribadi dari Febri Ardiansyah dan juga di salah satu kafe dan juga adanya money changer di Cipete. Jadi memang hari ini kita akan tunggu bersama pemirsa apakah akan ada begitu pemeriksaan lanjutan atau kapan begitu pastinya untuk jadwal sidang ataupun pemeriksaan terhadap Febri Ardiansyah sebagai tersangka. Jason Valen. Baik, dari Bianca kita beralih ke jurnalis Metro TV Indira Pramesti. Selamat pagi Indira, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini di sekitaran rumah atau kediaman Febri Ardiansyah di sana? Apakah terlihat ada aktivitas atau pengamanan khusus? Baik, selamat pagi Jason dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari depan kediaman milik ex-Jampitsus Febri Ardiansyah yang berada di Radio Dalam Jakarta Selatan, di mana saat ini untuk kondisi di kediaman dari ex-Jampitsus Febri Ardiansyah sendiri terpantau aman dan juga kondusif, di mana sedari tadi kami memantau dari depan kediamannya memang belum ada aktivitas ataupun pergerakan yang menonjol baik dari dalam maupun dari luar kediaman milik Febri Ardiansyah. Namun kami juga memantau dari tadi juga masih belum ada tamu yang berkunjung ataupun dari pihak penyidik yang datang ke kediaman, di mana memang saat ini apabila dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, di mana ketika awal kasus ini naik ke publik, di mana pada awalnya di kediaman milik Febri Ardiansyah sendiri terpantau ketat pengamanannya, namun saat ini berdasarkan pantauan kami pada pagi hari ini memang untuk keamanan sendiri kami tidak melihat adanya petugas keamanan yang berjaga di depan gerbang di kediaman Febri Ardiansyah, namun kami memantau bahwa ada petugas keamanan yang berjaga di depan pos lingkungan yang menjaga lingkungan sekitar di sekitaran Radio Dalam Jakarta Selatan. Dan hingga saat ini pemirsa, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan plat merah, kediaman milik Febri Ardiansyah sendiri masih belum digeledah baik oleh pihak penyidik, di mana sebelumnya sudah dilakukan penggeledahan di 13 titik, di mana 2 diantaranya merupakan kafe Deklen di kawasan Cipete dan juga rumah mewah Febri di kawasan Sentul, Jawa Barat. Dan dari hasil penggeledahan yang telah dilakukan penyidik sebelumnya, barang hasil penggeledahan salah satunya yaitu 74 kg emas yang termasuk dengan uang tunai baik rupiah maupun juga falas, yang dimana dari penggeledahan di 13 titik tersebut apabila ditotal itu bisa mencapai 543 miliar rupiah. Kembali ke studio, Jason dan juga Valen. Baik, terima kasih. Jurnalis Metro TV Indira Pramesti melaporkan dari kediaman Febri Ardiansyah, dan sebelumnya ada Bianca Sumdap dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali.